saya juga tidak ada berencana ataupun direncanakan untuk memimpin di garda depan sebuah partai politik. Izinkan saya menyampaikan hal ini kepada Caimin. Saya WA Caimin, Tum izin saya mulai tanggal berapa waktu itu akan menjadi ketua DPD Partai Hanura membantu Pak Oso. Ini hubungan baik Datuk dengan Muhaimin sampai hari ini gimana? Tetap baik-baik aja. Kayak kemarin beliau datang, saya WA, selamat datang Tum di Ranah Minang, tapi selamat kan nak ketemu. Nah, ketika melakukan konsolidasi setelah reposisi, setelah Pak Datuk ketua, itu penerimaan kawan-kawan Hanura di Sumbar gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol pintar bareng Toat kembali hadir menjelang senja ini di Menza Barber Coffee Jalan Sutomo. Ini tempat adalah tempat yang paling enak. Apapun dipesan pasti enak. Jangan lupa ke Jalan Sutomo ya, Menza Barber Coffee. Kita sore ini kembali hadir menyapa viewer Toat sedunia, ngobrol pintar bareng Toat sedunia bersama Ketua DPD ya? DPD Hanura. DPD Partai Hanura Sumatera Barat, Haji Febi Datuk Bangso. Sebuah hal yang mengejutkan itu sudah tercium oleh publik Sumatera Barat, oleh pemerhati politik Sumatera Barat ketika Pak Datuk Febi ini hadir dan sangat dekat dengan Ketua Umum DPP sekaligus pendiri Partai Hanura, DPP Hanura, yaitu Pak Osman Sabta Odang, orang Minang, orang Sumatera Barat yang menjadi Ketua Umum partai politik satu-satunya di Indonesia ya. Satu-satunya orang awak. Keterkejutan itu karena kita dan semua orang tahu Febi Datuk Bangso itu adalah PKB. Bahkan orang 0,5-nya Pak Muhaimin Iskandar dulunya. Saya pun tahu karena saya sering mengikuti Pak Datuk ini. Tidak ada pintu menteri yang berasal dari PKB yang tertutup untuk seorang Datuk Febi. Bahkan sangat banyak menolong Sumatera Barat untuk kebijakan-kebijakan nasional, untuk bantuan-bantuan nasional. Saya juga pernah menikmati itu ketika Kementerian Desa dipegang oleh Bapak Eko Putro Sanjoyo. Bapak Eko Putro Sanjoyo. Kita bisa sampai ke Sebatik, pintu berandanya Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Kita bisa sampai ke Wairebo di Flores sana. Itu karena Datuk Febi. Karena itu memilih Hanura sebagai ketua DPD Hanura Sumatera Barat. Saya kira ini harus diungkap ke publik, Pak Datuk. Karena publik taunya PKB itu Pak Datuk. Brandingnya itu. Nggak bisa dipungkiri itu. Silakan Pak Datuk. Oke, terima kasih bro. Mungkin politisi, teman-teman pimpinan parpol, termasuk juga para elit di Sumatera Barat kaget juga. Ya. Febi Datuk Bangso kok tiba-tiba jadi Hanura. Hanuranisti. Jadi saya sampaikan juga, keterkejutan orang itu sama juga dengan keterkejutan publik. Kok tiba-tiba Muhaimin jadi berpasangan dengan Anies padahal sudah 1 tahun bersama Prabowo. Itu boleh, saya terima itu. Yang kedua, saya ingin sampaikan, awalnya saya juga tidak ada berencana ataupun direncanakan untuk memimpin di garda depan sebuah partai politik. Karena orang tahu, sejak saya selesai 12 tahun mengabdi selaku ketua DPW, kemudian saya sibuk dengan komisaris BUMN dan kuliah menyelesaikan S3. Kok tiba-tiba hadir, tiba-tiba menjadi ketua partai politik Hanura lagi? Ada apa? Saya ingin sampaikan, Pak Oso itu datang berkunjung ke Sumatera Barat selaku ketua
Umum Gebuminan ya, melakukan kegiatan di Pariaman, jalan sehat, jalan santai. Jalan sehat, hampir 60.000 orang hadir saat itu. Dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan di Kota Padang. Ya. Setelah saya ketemu Pak Oso, setiap jalan sehat, mungkin ketemu juga Bro Toat di sana. Ya. Tiba-tiba setelah saya dengan Pak Jenius berdiskusi kegiatan program yang ada di Pariaman, jam 3 sore Pak Oso menelpon. Pak Jenius, saya akan bantu mahasiswa Saga Saja itu, karena besok mereka akan berangkat ke Jakarta. Ya, ya. Tetapi saya harap bantuan ini dijemput saja ke Padang. Saya tidak bisa memberikannya atau transfer hari ini. Karena berangkatnya besok, jemput saja. Gimana? Kata Pak Jenius ke saya. Ya udah, terserah Pak Wali. Kalau memang harus berangkat, kita berangkat. Akhirnya saya dan Pak Wali jam 5 atau setengah 6 berangkat dari Pariaman menuju Padang ke Hotel Pangeran di tempat Pak Datuk Ketum Haji Osman Sabta Odang menginap. Ya. Sampai di sana dia tanya, Z, jangan lupa bawa Datuk PKB. Ya, saya kenal bilang Datuk Oso PKB. Aja masih menyebut Datuk Oso, Datuk PKB. Ya, jadi Datuk ya. Iya, Datuk PKB. Kemudian saya ketemu, kita ngobrol-ngobrol biasa aja di Pangeran. Udah, nanti kita ngobrol lagi, makan. Sekarang temanin saya. Ke Mercure. Ke Mercure, kata Pak Datuk Oso. Saya mau buka acara. Iya. Saya sampai di Mercure, saya lihat, wah, ini acara partai ini kayaknya. Iya. Saya kan juga merasa offset kalau hadir di sana. Tetapi karena saya ini berteman dengan Jenius dan tujuannya hanya ingin menjemput, bukan ingin menghadiri kegiatan partai. Akhirnya Pak Jenius masuk ke dalam, berada duduk di depan, saya duduk di belakang di pintu keluar. Saya duduk dekat ada anggota DPRD dari Tanah Datar, namanya Malin Avero. Beni Avero, Malin. Nah, saya duduk di situ di samping dia. Tiba-tiba Pak Oso berdiri. Mana tamu saya satu lagi? Datuk PKB. Orang sibuk cari-cari saya. Pak Datuk suruh ke depan. Saya karena dipanggil Datuk PKB, ya udah saya santai aja. Saya duduklah di depan di samping Pak Jenius kan. Branding kita masih ada ya. Datuk PKB kan gitu. Kemudian tak lama berselang, woi kalian ini, saya sudah di dalam masih keluar masuk, tutup pintunya. Ditutuplah pintu ballroom ini. Kemudian Datuk Osman Sabta Odang berpidato. Saya panggil ini tamu saya malam hari ini. Yang pertama Irjen Pol Safrizal, Purnawirawan. Ya. Mamaknya Pak Datuk Fauzi. Ya. Orang Kota Tangga. Iyo. Datang ke atas panggung. Yang kedua Wali Kota Pariaman. Dan satu lagi sahabatnya Datuk PKB. Saya kena dipanggil Datuk PKB, saya maju aja ke panggung. Sampai di panggung, mereka bertiga mulai hari ini bergabung dengan Hanura. Waduh. Dan itu langsung dipasangkan jaket dan semua orang memvideokan dan memoto. Iya. Dan itu bertebaran di seluruh jagat dunia maya, termasuk para wartawan dan para elit partai politik. Saya bilang sama Pak Jenius setelah acara, ini kita offset kalau begini Pak Wali. Saya ini tidak ada alasan untuk meninggalkan Muhaimin. Karena saya ini 4 kali jadi komisaris BUMN karena beliau. Saya pernah jadi staf khusus menteri ya karena Pak Muhaimin. Bahkan saya dikirim Lemhanas karena Pak Muhaimin. Tetapi kalau ini siapa yang bisa percaya? Saya tidak ada berkeinginan untuk itu. Bagi saya politisi pahit manis harus saya telan. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan ke Pak Wali, saya tidak ingin mempermalukan ketua umum dengan menolaknya. Ketua umum Oso ya? Iya, jadi saya ingin di depan kadernya, tiba-tiba saya tidak berkenan, saya tidak mau lakukan itu. Saya hargai itu. Selaku beliau ketua umum partai politik dan beliau selaku seorang datuk dan dia juga ketua umum Gebuminan. Apapun risikonya ya harus saya terima. Karena saya sudah hadir di acara itu. Akhirnya saya sampaikan ke Bung Beni Ramdhani, kepala badan BP2MI, Migran. Saya ketemu Bang, ini gini-gini Bang, gimana bagusnya Bang? Saya mau ketemu Datuk Oso, saya mau bicara. Akhirnya udah, saya jadwalkan besok ketemu di bandara sebelum take off. Udah, saya datang ke bandara dengan pakaian yang ada di badan, saya bicara, saya tanya Pak Datuk Ketum, saya ingat pidato Bapak tadi malam, kalau takut jangan berani-berani, kalau berani jangan takut-takut. Mau Datuk apa? Saya mau kamu bantu saya urus Hanura Sumatera Barat.
Saya bilang, harus jelas-jelas, saya bilang. Oke, kita berangkat ke Jakarta. Oh, dia pikir saya nggak berangkat, saya berangkat aja. Karena dia pakai private jet dia, dan saya tidak ada bawa apa, ya saya berangkat aja ke Jakarta. Sampai Jakarta, dia panggil Zalfadri, dia panggil Sondri, dia jelaskan dalam rangka memperkuat untuk mengamankan pemenangan, maka kita melakukan resposisi kepengurusan. Saya minta Dato' Feby dan Zalfadri jadi penasehat. Dan itu ternyata dilakukan dengan waktu segelebat juga. Ya, tidak ada gejolak. Tidak ada gejolak, selesai santai-santai aja, biasa-biasa aja. Itu tanggal berapa tuh? Ya, saya pikir sudah lebih kurang sekitar hampir 2 bulan lah ya. 2 bulan ya? Lupa saya tanggalnya. Yang pasti kemudian saya pulang dengan selembar kertas SK. Saya bingung. Saya diberi waktu 2 hari untuk menyusun kepengurusan. Iya. Saya telepon teman-teman saya, udah banyak pencaleg di partai-partai politik lain. Iya. Saya telepon Ferizal Ridwan, Wakil Bupati 50 Kota. Tolong bantu saya sebagai ketua Bapilu, tapi tidak boleh nyalek. Cuman boleh untuk jadi bupati. Kenapa? Hanura di sana ada 4 kursi. Iya. Oke. Kemudian saya telepon Dato' Imbang Langi, mantan anggota DPRD di Pasaman Barat dari PKB. Tuh, tolong bantu sebagai sekretaris. Jadi saya susun dengan beberapa ada di kepengurusan darurat. Saya langsung ke Suli Ayah, saya umumkan di rumah gadang Datu Oso. Kepengurusan menghadapi pemilu 2024 Partai Hanura Sumatera Barat. Saya sampaikan di rumah gadang beliau, saya ingin mengambil spirit kebangkitan Hanura dimulai dari Minangkabau. Kenapa? Kecintaan beliau, perhatian beliau terhadap Minangkabau ini sangat luar biasa sebenarnya. Tetapi kita dari Sumatera Barat kurang memanfaatkan tempat itu, posisi itu. Sehingga ini dinikmati oleh Kalimantan Barat, daerah-daerah lain. Untuk memberdayakan apa yang bisa dilakukan Pak Oso di daerahnya. Sementara kita Sumatera Barat tidak merangkul itu. Kita hanya tahu beliau tokoh Sumatera Barat, asli Suli Ayah, sekedar itu. Pak Oso ini kaya, Dok? Ya, saya rasa nggak kaya dan curah gitu. Bagaimana? Kalau Sumatera Barat gitu. Ya lihat aja. Dia buat kegiatan, dia jalan sehat aja. Umroh 10, macam-macam dilakukan oleh beliau. Artinya kecintaan beliau terhadap Ranah Minang itu saya akui. Saya melihat kenapa dia harus mau jadi ketua umum Gebu Minang. Bagus, dia senang-senang aja. Ngapain sibuk-sibuk lagi ngurus Hanura, ngurus Gebu Minang. Dia bisa nyaman. Tetapi kecintaannya terhadap Gebu Minang. Buktinya apa? Dia angkat anak muda. Yuliandri Darwis jadi sekjen Gebu Minang. Itu artinya saya melihat dia memberikan ruang-ruang publik itu kepada anak-anak muda Minang yang mau diarahkan, yang mau diedukasi, dan tentu saja mau belajar dan punya kemauan untuk itu. Itu yang membuat saya jadi jatuh cinta kepada beliau. Setelah itu saya bilang begitu, Tum, sebelumnya saya harus minta izin dulu. Saya akan menyampaikan dulu, izinkan saya menyampaikan hal ini kepada Caimin. Saya WA Caimin, Tum, izin. Saya mulai tanggal berapa waktu itu akan menjadi ketua DPD Partai Hanura membantu Pak Oso. Agak lama dijawab, kemudian dijawab Caimin, oke, Dato' Feby, bismillah, semoga barokah. Itu terima kasih Ketum, insya Allah hubungan silaturahmi kita, pertemanan kita tidak akan terputus walaupun kita berada pada tempat yang berbeda hari ini. Tapi tulisan saya untuk Ketum, pemikiran orang Minangkabau itu sebagai obat kangen Caimin terhadap Sumatera Barat dan mengingat saya sahabatnya Dato' Feby. Udah selesai. Artinya saya datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Dan bagi saya begitu saya sudah ada di Hanura, saya total untuk itu. Berarti tidak melingkundang ya? Oh tidak, itu karena artinya ada suatu hal yang perlu kita sampaikan. Dan saya tidak mungkin juga menjelaskan kepada orang banyak posisinya pada saat itu seperti apa. Orang tahunya saya datang di Hanura pakai baju Hanura, udah itu yang orang lihat. Tapi bagaimana prosesnya seperti apa, kenapa jadi begitu? Kan ada benturan batin ya? Wah, ya. Tapi saya sampaikan tadi, saya ini dibesarkan secara berpolitik, diajar oleh Caimin. Dia mentor saya. Karena di Sumbar PKP tidak punya mentor saya. Iya. Langsung mentornya ke Caimin. Ya, karena saya juga tahu bagaimana Dato' Feby dengan Caimin itu.
Kalau kata orang itu sudah satu paket itu. Dan saya mengetahui itu juga. Bahkan orang Minang mungkin banyak juga yang tahu itu. Nah, ketika beralih ke Oso ini kan dalam tanda kutip orang berpikir, ada apa dengan Datuk Pebi kan gitu. Sampai orang bertanya, PKB lagi panen sama Anies kok tiba-tiba Datuk Nah, Hanura? iya. Tapi bagi saya ada hal-hal substansi yang tidak bisa saya ungkap ke publik. Misalnya, saya sangat menghargai Pak Datuk Oso, Pak Haji Osman Sabtaodang, Datuk Bandarus Sutanengkayo. Saya hormat. Bagi saya bismillah, ya sudah. Saya sudah pamit ke Caimin, saya bismillah. Kenapa? Mungkin 2 tahun ini saya tidak begitu aktif karena sudah tidak ketua DPW, sibuk di kampus, sibuk di BUMN. Tapi yang namanya kondisi itu kan kita juga nggak pernah menyadari. Itulah yang terjadi. Tapi bagi saya nikmati itu. Begitu saya sudah ditunjuk, saya fokus dan saya serius. Saya tata. Kenapa? Saya juga hadirkan di penghujung. Semua DCS sudah menuju DC itu sudah terbentuk. Sehingga saya tidak bisa merekonstruksi. Tapi jadi caleg sekarang caleg, kan? Ya, hari ini saya menjadi caleg. Dan akhirnya saya sampaikan, saya laporkan kepada beliau, saya tidak ingin melaporkan kondisi DPD Hanura Sumatera Barat asal Datuk senang. Saya sampaikan, kita punya anggota DPRD 21 dan hari ini Hanura di Sumatera Barat targetnya adalah semangat juang 45. Apa itu? Yang pertama 40 dapil prioritas di kabupaten kota dan 5 dapil prioritas di provinsi dengan target realisasi insya Allah 30 anggota DPRD kabupaten kota dan 3 anggota DPRD provinsi. Karena kita juga nggak mau juga yang muluk-muluk. Tapi hari ini kita punya modal dasar 21 kursi incumbent. Sehingga untuk mencapai itu insya Allah ini bisa diwujudkan. Kemudian saya sampaikan caranya adalah gerilya. Apa itu? Caleg Hanura harus gigih. Caleg Hanura harus punya empati. Caleg Hanura harus rasional. Caleg Hanura harus punya integriti. L-nya itu adalah langsung datangi para pemilih. Kemudian Y-nya itu yakinkan kalau kita itu akan bersama-sama mereka. Dan yang A itu amankan TPS. Jadi saya sampaikan doktrin 45 dengan gerilya. Dan tentu saja saya mulai dengan safari politik mengunjungi seluruh kabupaten kota. Sehingga saya tahu betul seperti apa jeroannya. Oh, DPC ini begini, kelebihannya ini, kekurangannya ini saya analisis secara komprehensif. Sehingga saya bisa merumuskan yang namanya semangat juang 45 dengan gerilya itu. Jadi secara analoginya gerilya itu ya mereka harus keliling, mereka harus datang ke konstituen, harus memenangkan hati nurani pemilihnya. Ini yang saya dorong harus dilakukan. Jadi insya Allah dengan konsolidasi begini tentu saja ini akan membuat upaya-upaya ikhtiar caleg-caleg di Hanura bisa lebih bagus lagi untuk 2024. Takjub saya dengan Datuk Pebi ini, pemirsa. Dan ini memang harus menjadi sebuah motivasi pula bagi yang lain. Bahwa ketika sebuah pertarungan batin itu sudah diselesaikan, maka langkah kita adalah bagaimana mengamankan, mensukseskan amanah yang diemban, amanah baru yang diemban. Ya kan, Dok? Ya, benar. Dan itu sudah dicanangkan dengan gerilya 45. Iya, semangat juang 45 dengan gerilya. Ya. Dan ini jelas akan membuat sebuah hal baru di pemilu 2024. Ya, kita tahu bahwa 2019 Hanura 0 kursi DPRD provinsi. Ya kan? Ya, benar. Benar. Tetapi semua kawan-kawan pemirsa channel Toat ini harus lihat, kita ini bisa rebound. Zaman Pak Tauhid itu pernah 5 kursi. Ya, pernah. Dan Kota Padang pernah punya fraksi. Iya, dan benar. dia punya kursi yang banyak di kabupaten kota. Betul. Dan itulah yang saat itu menurut bahkan saya, Hanura pernah menjadikan seorang Irwan Pardino jadi gubernur Sumbar. Ya, waktu dengan Basil Tahir. Artinya talenta juara itu ada di Hanura. Tinggal bagaimana saya menata kembali
Manjapui nanta tingga, mengamen nanta sera. Saya lakukan silaturahmi, saya datangi Pak Tohid, saya datangi juga mantan sekretarisnya yang lama. Pokoknya semua orang yang saya kenal di Hanura, kemudian ada Buat, Aryati, saya telepon, saya datangi, saya salamin. Artinya saya ingin menyampaikan, hari ini saya memimpin Hanura Sumatera Barat, bantu dengan cara yang mereka bisa. Kalaupun mereka tidak bantu secara langsung karena hari ini mencaleg di partai lain, minimal dia tidak ganggu Hanuranya. Iya, karena dia pernah punya kecintaan terhadap Hanura. Dia pernah menikmati Hanuranya. Dan saya ingin mengembalikan cinta mereka yang telah hilang itu kembali kepada Hanura. Jadi bukan hanya menata kader yang ada, pendatang-pendatang baru, tetapi orang-orang lama yang pernah ada Hanura. Tapi optimis tuh. Optimis, Pak. Kesempatan kerja itu kan masalah yakin. Iya. Kalau yakin, usaha sampai. Tangan terkepal, maju ke muka. Gitu, bro. Jadi saya lihat begitu putusan sudah kita ambil, maka tidak ada kata lain, harus bekerja keras dan total memenangkan perjuangan itu. Masalah hasil Allah yang tentukan. Sedikit diulang tuh. Ini hubungan baik Datuk dengan Muhaimin sampai hari ini gimana? Tetap baik-baik aja. Kayak kemarin beliau datang, saya WA, selamat datang Tum di Ranah Minang, selamat tapi kan ketemu. Ya, tentu saat ini saya menjaga etika. Kalau saya kemarin itu tidak sebagai ketua tim pemenangan daerah, mungkin saya akan hadir. Tetapi berbeda, saya seorang ketua tim pemenangan daerah yang notabene-nya harus bekerja untuk Ganjar Mahfud, saya hadir di saya. Ini kan persoalan masalah etika. Apa kata gambar-gambar ini? Iya, apa kata dunia, bro? Ini kan masalah etika. Begitu juga dengan berkonstitusi, bro. Kita juga harus ada etika. Nggak boleh semua putusan itu semaunya kita. Ada etika-etika, ada fatsum-fatsum yang nggak boleh kita langgar. Artinya, lebih baik kita berproses untuk menikmati hasil daripada kita karbitan, bro. Memaksakan, itu juga nggak menarik. Dan bagi orang Minang, tidak gampang untuk dipaksa mengapresiasi dan dipaksa untuk menentukan pilihan dengan tekanan, dengan ketakutan, dengan keterlibatan. Dia malah menjauh orang Minang. Itu yang saya lihat dari proses pemilu 2019 dan 2014. Ya, orang Minang itu kan orang yang terkenal dengan DNA-nya yang berontak terhadap ketidakadilan. Itu yang harus akan keluar dari ke penekanan-penekanan yang tidak benar itu. Tanpa disadari, itu akan terjadi pergeseran-pergeseran itu keluar daripada itu. Nah, ketika melakukan konsolidasi setelah reposisi, setelah Pak Datuk Ketua, itu penerimaan kawan-kawan Hanura di Sumbar gimana? Ya, saya rasakan cukup smooth ya. Ada smooth, ada dinamika. Kalau dinamika pasti ada ya. Mereka kaget. Saya bilang, jangankan kalian kaget. Saya juga lebih kaget, saya bilang kan gitu. Tetapi ini adalah putusan. Saya ingin sampaikan, ada beberapa hal yang pernah saya petik dari seorang Muhaimin. Kita harus ingat, partai politik itu yang punya DPP. Semua keputusan itu adalah DPP. Kalau kita menyadari itu, maka kita akan ikhlas dengan semua keputusan. Yang kedua, politik itu adalah cara, seni. Kemudian, politik itu, kalau Muhaimin itu udah sampai tahap politik adalah entertain, politik hiburan. Saya melihat sambil guyu-guyu, sambil ketawa-ketawa, ya tetap aja melakukan putusan-putusan politik. Mana ada pernah yang terlalu pusing. Dengan ini kita belajar ya. Jadi saya belajar ketenangan juga, kemudian ditempa di Lemhanas, bagaimana ketenangan mengambil keputusan. Ini juga artinya mempengaruhi ya dalam sikap-sikap politik. Jadi tidak terlalu ya menggebu, semangat tetap, tapi tentu ada rasional yang harus dikedepankan. Kan saya juga tidak mau tiba-tiba saya akan dibilang dungu dengan orang Sumatera Barat. Malu kita, bro. Iya, ini benar itu. Kita pegang, oke, siap. Saya rasa cukup penggalian kita tuh. Kalau Datuk ungkap nanti terlalu nampak ada orang strategi Datuk nanti jadi ketua Hanura ini. Jadi nanti bisa diambil pula oleh orang nanti kan, orang lain. Jadi satu penutup aja tuh. Hanura dan pemilu 2004 di Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Datuk Pebi bagaimana? Saya ingin sampaikan kepada seluruh calon legislatif dari Partai Hanura. Kalian harus semangat dan yakin bahwasannya Hanura ini punya DNA sebagai pemenang. DNA pernah punya kursi di DPRD provinsi dan DNA-nya pernah punya fraksi di kabupaten kota di Sumatera Barat. Kita reborn, kita kembali untuk merebut itu. Kemudian saya berharap doa dukungan kepada orang-orang yang selama ini telah mengabdi dan berbakti untuk Hanura yang mungkin belum sempat saya datangi, belum tempat saya kunjungi, bantu dan dukung Hanura di tahun 2024. Insya Allah
kami tidak akan mengkhianati hasil yang kami dapat kepada konstituen yang telah memilih Hanura. Jos, thank you Pak Haji Datuk Pebi Datuk Bangso, Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Barat. Sore ini begitu enaknya kita ngobrol, dialog di ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat. Dan saya rasa apa yang menjadi ikhtiar dan semangat pada Toat tentu takdir yang akan menentukan di atas langit itu Allah SWT. Dan ini kita tutup ngopi Toat sore menjelang senja ini, dan dengan ucapan selamat berjuang dan bekerja keras kepada Ketua DPD Partai Hanura Sumbar Haji Pebi Datuk Bangso. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Tok.